punya banyak waktu lagi. Halo teman, selamat datang di petualangan kami, anak suku Sasakbayan, Nusa Tenggara Barat. Kami sedang menuju kebun bokar. Yuk, sedikit lagi. Syukurlah, masih banyak buah yang bisa kami petik. Kami orang suku Sasakbayan menyebutnya buah bokar. Enak dimasak kalau masih muda, tapi berubah keras kalau sudah tua. Buah bokar atau labu tua adalah salah satu bahan membuat tempat air. Tandanya buah bisa dipakai kalau sudah berukuran sebesar kepala dan keras saat dipukul. Kira-kira saat buah berumur 5 sampai 6 bulan. Tanaman yang tumbuh menjalar ini berbuah pada usia 3 bulan. Kalau dibiarkan buahnya akan semakin besar dan kering di pohon. Ya ule bolang, hindi bokar nene ule. Teka aku tahu itu ule wah. Teka. Teman, ini tanah kelahiranku. Kampungku berada di selatan puncak Gunung Rinjani, gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Teman, bapu atau kakekku akan mengajari kami cara membuat tempat air dari buah bokar. Mapo? Ini agitku membawa lele kebon na. Biar loangan sampai tegorok ini. Itu genep bedah gara jalan bet isi bet tulangan, belangkar tampa, tekarut. Sebelumnya buah bokar harus dikeringkan selama 1 bulan. Nah, beruntung Bapuk sudah menyiapkannya untuk kami. Bapuk bilang buah ini umurnya lebih dari setahun. Untuk menjaganya tetap awet, Bapuk menyimpannya di laim atau tempat menyimpan barang di atas perapian. Setelah dipotong, selanjutnya aku harus mengalut. Mengalut adalah cara mengaduk isi buah dengan tujuan menghancurkan isi buahnya. Semakin kering buahnya, akan semakin mudah untuk membersihkannya. Misal hayang buang gidi ini bawa untuk lainan aku berangkat sawit. Kalau Andi sedang membantu Bapuk membuat selong, yaitu tali untuk buah bokar. Ada 2 jenis simpul tali yang diperlukan, yaitu sapa dan minteh. Sapa adalah lingkaran tali rotan yang ada di bagian atas dan bawah. Sedangkan minten adalah tali penguat yang menghubungkan kedua sapa. Nah, talinya ini kuat ini. Ini bokarku yang baru. Teman di rumah mau dibuatin juga ya? Yuk teman, sekarang kita mulai petualangan mengambil air. Untuk sampai ke air terjun Tiu Kelep, kami sengaja lewat Song, yaitu jalan sempit seperti yang sedang kami lewati ini. Song banyak terdapat di sekitar aliran sungai, terbentuk karena sering dilewati oleh ternak seperti sapi atau kerbau. Akibatnya semakin lama jalan setapak ini semakin dalam seperti ini. Tolong, lang, sakit, lang, sakit. Aduh, Cuk, hati-hati dong. Untung kamu tidak apa-apa. Teman, kami sudah sampai di Sungai Bage Rangkang. Sayangnya sungai ini selalu kering saat kemarau datang. Itu artinya untuk mendapatkan air, kami masih harus terus berjalan. Ayo, teman, semangat! Ini dia air terjun Tiu Kelep. Dalam bahasa Bayan, Tiu Kelep berasal dari 2 kata yang berarti tampias
dan genangan air. Sesuai dengan namanya, berada di dekat air terjun ini rasanya dingin dan sejuk sekali. Seperti sedang hujan gerimis. Perjalanan jauh kami terbayar. Tidak hanya air yang kami dapat, tapi kami bisa menikmati suasana dan pemandangan yang keren banget. Air terjun ini mengalir dari mata air di Segara Anakan, yaitu danau air tawar yang berada di Gunung Rinjani. Selain untuk sumber air bersih, aliran airnya menjadi aliran irigasi yang mengalir melalui sungai lokomotor. Nah, bokar kami sudah penuh. Yuk teman, kita bawa pulang. Lembah adalah cara mengangkat air dengan dipikul, seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Dengan cara ini, mengangkat 2 bokar penuh isi air menjadi lebih ringan. Waduh, ayo kejar! Cepat! Syukurlah aku bisa menangkapnya. Lo seluang ke jalan no, busura. Terai lah ampun. Kita tadi jawab kan no. No. Boleh deh. Nyara ai ampo. Bi ai kuno bayi. Nintiang aku ai no bayi. Meleng kuno bayi nene. Ini aku. Teman, air adalah sumber kehidupan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan air. Seperti bapak atau nenekku ini. Karena sudah berusia lanjut, nenek tidak sanggup berjalan jauh. Seperti pergi ke kebun atau mengambil air. Dengan senang hati, aku selalu pergi mengambil air untuk nenek setiap hari. Aku sayang sekali dengan nenek, karena aku tahu nenek juga sangat sayang denganku. Din belai baing kute. Kau lama kemarin tulis ni nah. Oh, inti ya be. Nanti Awang ke. Ayo teman, saatnya tunjukkan kebolehanmu. Selesai membantu Bapok, sekarang saatnya bermain. Ini permainan kesukaan kami, anak suku Sasakbayan, yaitu main gangsing. Biar makin kuat berputar, tali gangsingnya harus diputar seperti ini. Lebih baik lagi diputar sambil sedikit ditarik ya, biar makin kuat. Panjang tali atau walit ini berpengaruh pada kuat putaran gangsing. Ini cara lain kami bermain gangsing. Kami menyebutnya sodok. Pemain harus mengatur posisi dan keseimbangan supaya gangsing tetap berputar seimbang di atas telapak tangan. Tiup biar makin kuat putarannya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepaya muda titipan Kak Ima. Hari ini kami harus ceria karena sedang membantu kakek memperbaiki rumah. Teman, kami sedang melepah. Istilah kami orang suku Sasakbayan untuk memperbaiki lantai rumah. Ayo teman, semangat! Kami menyebut rumah ini Balai Mangina, yaitu rumah tradisional Sasakbayan.
terbuat dari atap alang-alang, dinding bambu, dan lantai tanah. Dari ketiga bagian penting ini, lantai tanah menjadi hal serius yang paling sering jadi perhatian. Setiap 6 bulan sekali kami harus memperbaiki lantai sesirap atau teras rumah. Nah, begini nih cara melempar. Setelah disiram dengan air, lantai tanah selanjutnya diberi tanah malik. Tanah malik adalah campuran antara tanah, kotoran sapi, dan sedikit air. Ayo Di, terus ratakan tanahnya ya. Dengan campuran yang tepat, lantai akan menjadi padat, halus, dan tidak retak. Terakhir, siram dengan air supaya makin kuat dan keras. Ini nih hasil kekompakan kami. Keren kan? Belan bau kumbi tepe. Hija ya hija. Ini dia pohon kumbi yang kami cari. Pohon kumbi biasa tumbuh liar di tepi hutan, tidak jauh dari kampung. Sekilas buah kumbi sangat mirip dengan buah mangga. Bedanya, mangga terasa manis, sedangkan kumbi pahit rasa buahnya. Buah kumbi punya banyak manfaat. Itu sebabnya Bapuk meminta kami mengambilnya hari ini. Sayangnya pohon kumbi hanya berbuah setahun sekali. Kalau gitu jangan banyak-banyak ya. Kita harus sisakan. Jangan sampai orang bingung mencarinya karena kehabisan. Ini adalah salah satu manfaat getah buah kumbi, yaitu bahan untuk memborang atau mengikat padi. Ada syukuran karena ruanto baru sawit nak panen nak lanin kepanen tahun datangnya sebagai beli untuk kesyukuran ta. Satu hal penting yang tidak pernah terlewat dalam rangkaian pesta panen adalah upacara Roah Sambi. Upacara ini sebagai wujud syukur atas rezeki yang telah diterima petani. Dari menanam, merawat, sampai padi dipanen. Ini dia syarat wajibnya. Ada nasi putih, sayur lebui, ayam serbuk, dan kue bantal sebagai hidangan makan bersama. Masing-masing memiliki makna yang tersimpan. Nasi putih menjadi penanda hasil panenan yang telah didapat. Selain nasi, juga ada sayur lebui. Dibuat dari lebui atau kacang-kacangan yang sengaja ditanam bersamaan dengan padi. Sedangkan ayam serbuk melambangkan harapan untuk panen mendatang lebih banyak. Parutan kelapa adalah simbol bunga padi yang melimpah. Kue bantal dijadikan sebagai hidangan penutup.
Makanan ringan yang sering kami sebut aluk-aluk ini adalah bekal petani saat menanam dan menjaga padi sampai panen. Kue bantal dibuat dari bahan ketan dan pisang. Selain enak, kue ini juga cepat membuat perut kenyang. Teman, kami sedang menuju kebun kapas. Salah satu tanaman penting bagi kami warga asli suku Sasak Bayan. Kami orang Sasak mengenal tanaman kapas dengan istilah bongga. Ada 2 jenis bongga yang tumbuh di sekitar desaku. Ada bongga Kamboja dan bongga Belanda. Ini adalah jenis bongga Kamboja. Tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Tanaman ini menghasilkan kapas dengan serat yang sangat bagus. Bahkan orang tua kami dulu membuatnya untuk bahan benang dan kain. Bongga bisa dipanen setelah ditanam kurang lebih 6 bulan. Bete-bete kula luai nih. Luai ini. Wah, luai ini lang. Luai gati ah. Jari ya. Jari luai gati nih no. Kita ya no. Gimana teman? Sudah cukup ya? Ayo kita bawa pulang. Sekarang kami memanfaatkan kapas sebagai bahan membuat lampu penerangan. Kami menyebutnya jojor lilit. Bahannya adalah kapas yang sudah terpisah dari bijinya, bambu, dan biji buah jarak. Fungsi biji jarak juga bisa digantikan dengan biji kemiri, karena keduanya sama-sama menghasilkan minyak yang bisa mudah terbakar. Kapas dan biji jarak ditumpuk bersamaan, lalu lilitkan pada bambu. Bentuknya hampir sama dengan sate lilit ya. Ini dia, jojor lilit buatan kami. Alat penerangan sederhana ini bisa menerangi kami selama 3 jam lebih. Tidak terlalu terang, tapi nyaman di mata. Aku senang sekali membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Dengan rajin membaca, aku jadi banyak tahu karena banyak ilmu. Jadi binatang bernama itu bisa Teman, sampai di sini cerita kami anak-anak suku Sasak Bayan. Jangan lupa terus bangga menjadi bagian dari kekayaan adat dan tradisi Indonesia. Salam bocah petualang. Dadah.